Jakarta, sebuah kota yang hampir tak pernah benar-benar terlelap. Di balik cahaya gedung-gedung tinggi dan denyut aktivitas yang tak pernah berhenti, selalu ada dinamika yang tak terduga. Risiko bencana yang bisa datang kapan saja. Sepanjang tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.681 kejadian bencana terjadi di Jakarta. Kebakaran pada gedung dan permukiman menjadi kejadian terbanyak dengan 810 kejadian, diikuti oleh 357 kejadian pohon tumbang, 236 kejadian jalan tergenang, serta 126 kejadian banjir. Selain itu tercatat pula sebanyak 115 kejadian bencana lainnya, 25 kejadian tanah longsor, serta 12 kejadian angin kencang. Dari seluruh peristiwa tersebut, total kerugian mencapai lebih dari 367 miliar rupiah. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang terdampak, fasilitas publik yang rusak, hingga masyarakat yang menjadi korban. Namun dalam setiap keadaan darurat, Jakarta tidak pernah sendirian. Ada kerjasama yang terus bergerak, ada dedikasi yang hadir tanpa mengenal waktu. Inilah kilas balik bencana Jakarta tahun 2025. Tentang upaya tanpa henti, inovasi mitigasi, serta komitmen bersama untuk mewujudkan Jakarta yang siaga dan tangguh menghadapi bencana. Ketangguhan tidak hadir secara tiba-tiba. Ia dibangun dari pengetahuan, dilatih melalui kebiasaan, dan diperkuat melalui kolaborasi. Sepanjang tahun 2025, BPBD DKI Jakarta terus menanamkan budaya kesiapsiagaan di berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi pendampingan dan simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tangguh terhadap bencana. Adapun program ini menyasar seluruh elemen sekolah, baik siswa, guru, dan karyawan. Penguatan kapasitas juga diberikan kepada aparatur, relawan, dan masyarakat melalui pelatihan manajemen, data, dan kesiapsiagaan bencana tahun 2025. Selain itu, program Kelurahan Tangguh Bencana juga menjadi langkah strategis untuk mendorong masyarakat lebih mandiri dan proaktif menghadapi risiko bencana. Melalui ruang literasi kebencanaan, dengan membuka jendela edukasi bagi setiap warga untuk memahami risiko dan cara menghadapinya. Selama tahun 2025, ruang literasi kebencanaan BPBD DKI Jakarta telah dikunjungi oleh sebanyak 12.270 pengunjung. Tak hanya itu, penilaian kerentanan gedung serta sosialisasi mitigasi bangunan bertingkat juga dilakukan untuk memastikan keamanan infrastruktur kota Jakarta. Edukasi publik juga diperluas melalui podcast Sobat Asik serta Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana atau Fesdikgana 2025 dengan tema Generasi Tangguh Lawan Si Jago Merah. Transformasi digital diperkuat melalui Sistem Informasi Manajemen Bencana atau SIMBA yang memanfaatkan data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, melalui Aksi Wanita Tangguh 2025, perempuan juga didorong menjadi pilar utama ketangguhan keluarga dalam menghadapi situasi bencana. Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk mengendalikan curah hujan dan meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi. Saat situasi darurat terjadi, BPBD DKI Jakarta bersama tim SAR gabungan melaksanakan operasi penyelamatan pada kejadian membahayakan manusia, termasuk evakuasi korban tenggelam dan penanganan kebakaran. Selain itu, tim juga bergerak cepat dalam penanganan banjir dan evakuasi warga terdampak, termasuk pendirian tenda pengungsian serta monitoring kebutuhan dasar bagi penyintas. Dukungan logistik didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang terdampak.
Kemudian penguatan kapasitas petugas Pusdal Ops terus dilakukan agar pusat kendali operasi semakin responsif. Melalui layanan Jakarta Siaga 112 yang beroperasi 24 jam, warga Jakarta dapat mengakses bantuan secara gratis, tanpa kartu SIM dan tanpa pulsa. Sepanjang tahun 2025, 5 laporan tertinggi meliputi pelayanan AGD, penanganan hewan, kecelakaan, kebakaran, dan gangguan kabel listrik dengan rata-rata service level agreement sebesar 98,09%. Penanganan bencana tidak berhenti ketika situasi dinyatakan aman. Aksi pembersihan dan kerja bakti menjadi langkah awal pemulihan lingkungan terdampak. BPBD juga menghadirkan layanan dukungan psikososial bagi penyintas untuk membantu pemulihan mental. Melalui metode Jitu Pasna, dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap kerusakan dan kebutuhan pasca bencana. Petugas dibekali pelatihan penggunaan alat deteksi kekuatan struktur bangunan guna memastikan keamanan hunian. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dilakukan agar proses pemulihan berjalan inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi strategis melalui fokus group discussion serta monitoring dan evaluasi kebijakan dilakukan sebagai pembelajaran menuju kesiapsiagaan yang lebih baik. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Pada ajang Bumandala Award 2025, BPBD DKI Jakarta meraih penghargaan Kanaka atau emas pada kategori inovasi informasi geospasial melalui sistem SIMBA. BPBD DKI Jakarta juga meraih predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Selain itu, petugas Geografi Informasi Sistem BPBD DKI Jakarta bersama tim Riversins meraih juara 1 dalam ajang Hackathon Hack for Resilience Jakarta 2025. Personel BPBD juga menuntaskan tantangan Fin Swimming Piala Kasal 2025 di Selat Madura. Dalam Anugerah Humas Jakarta 2025, BPBD DKI Jakarta meraih 4 penghargaan pada kategori media sosial, kampanye komunikasi publik, inovasi karya kehumasan, dan berhasil menjadi juara umum. Tahun 2025 bukan sekadar peristiwa. Ia adalah perjalanan pembelajaran tentang solidaritas, kesiapsiagaan, dan juga harapan. BPBD Provinsi DKI Jakarta akan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi untuk melindungi segenap warga Jakarta. Satu langkah mitigasi hari ini dapat menyelamatkan masa depan Jakarta esok hari. Bersama kita cegah, bersama kita hadapi, Jakarta Siaga, Jakarta Tangguh.